Baik, Bu Muti, selamat pagi. Selamat pagi Pak Agung. Di sini saya akan menjadi observer. Jadi saya ini di sini ingin membantu Ibu juga. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan, yang ingin saya pantau di supervisi ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti pada saat melakukan coaching, yaitu pertama saya harus kehadiran penuh terhadap coach saya. Ya. Kemudian saya harus mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. So, Ibu ingin kehadiran penuh saat coaching dan pertanyaan yang berbobot. Oke, bagus sekali Bu Muti. Itu sudah sesuai dan Ibu akan menjadi pendengar yang aktif pastinya ya Bu Muti. Nanti akan saya nilai dan di sini juga kira-kira saya ingin bertanya sama Ibu untuk harapan Ibu untuk observasi coaching Ibu. Kira-kira apa yang Ibu harapkan nantinya? Yang saya harapkan dari hasil coaching saya nanti, coach itu bisa menemukan permasalahan sendiri, solusinya sendiri. Oke, jadi keywordnya coach bisa menemukan ibaratnya solusi dari permasalahan sendiri. Ibu sebagai penuntun mengarahkan. Oke, good job Bu. Semoga harapan itu bisa tercapai. Oke Bu Muti, mungkin untuk mempercepat waktu bisa kita panggil coach yang kira-kira sudah membutuhkan pertolongan Ibu. Baik. Oke, Bu Ririn silakan masuk. Sehat Bu Ririn? Sehat, alhamdulillah. Keadaannya apa yang bisa saya bantu? Jadi Muti, saya ingin sharing ya, karena saya wali kelas. Iya. Saya tuh wali kelas di kelas 10 TT sampai berlanjut ke kelas 11. Jadi dari beberapa siswa di kelas itu ada satu siswa yang membutuhkan perhatian lebih. Jadi saya perhatikan itu dari kelas 10 awal masuk memang memiliki sikap yang kurang baik, yang membutuhkan bimbingan lebih ekstra dari kita gurunya. Siswa ini namanya Sahat. Ya, jadi kita tentukan dulu ini tujuan kita ini ya, Bu Ririn bertemu sama saya itu untuk membahas masalah siswa yang bermasalah ya, bermasalahnya dalam hal kekurangan di kelas itu, sikapnya ya. Jadi kita tentukan tujuan kita akan membahas yang membuat Bu Ririn bisa selama ini ya Bu Ririn ya. Nah, jadi si Sahat tadi ini menurut Bu Ririn yang kurangnya itu di kelas itu sikapnya itu seperti apa? Nah, kalau dari segi sopan santun, anaknya itu sopan, tergolong sopan. Kalau diberi masukan, diberi nasihat, dia akan menjawab iya Bu, tetapi dia tidak melaksanakan. Nah, jadi ada unsur kebohongan di situ. Kebohongannya dari hal-hal kecil. Contohnya, ketika dia izin permisi, kan sering anak kita izin permisi. Dia izinnya itu ke toilet, tapi nggak kembali lagi. Setelah ditelusuri ternyata dia ke kantin. Itu sekali. Besok yang lagi izin, itu juga. Setelah ditelusuri ternyata dia cabut, nggak kembali. Nah, pasti tanya alasannya apa, itu penuh kebohongan setelah saya teliti. Nah, jadi itu berlangsung terus, sering diperingati dan terjadi terus sampai akhirnya yang fatalnya itu bukan cabut lagi, tapi dia memang alfa. Nah, alfanya itu nggak sehari 2 hari, tapi sampai berminggu-minggu. Nah, ternyata masalah besarnya kebohongannya itu ternyata memang udah sepertinya sudah mendarah daging mungkin ya kalau kita bilang itu, karena dia membohongi orang tuanya yang tidak tahu sama sekali kalau anaknya itu tidak sekolah. Yang orang tuanya tahu anaknya setiap hari sekolah sesuai jam berangkat sekolah dan pulang pun sesuai jamnya dengan memakai seragam. Ternyata dia berbohong. Gitu Bu Muti. Jadi si Saat ini itu yang Ibu rasakan ya sebagai wali kelas. Saya ingin bertanya, kira-kira
ada nggak keluhan dari kawan-kawan keluhan penganas saat ini atau itu hanya pantauan untuk guru saja? Ya kalau dari beberapa guru yang memberitahu pada saya, memberi informasi itu sama. Memang dia tidak cabut di semua jam pelajaran, tapi dia banyak melakukan. Apalagi dalam 1 tahun itu banyak. Jadi sudah menjadi pertimbangan tersendiri untuk saat ini. Jadi guru-guru lain ada keluhan? Ada, Ya, hanya beberapa gitu ya. ya tidak semua, tapi ada beberapa yang mengeluhkan. Untuk di kelas sendiri teman-temannya seperti apa terhadap saat perlakuannya? Karena saat ini jarang masuk kan, jadi dia merasa bukan teman yang perlakukan mengasingkan, bukan, tidak membuli juga, tetapi saatnya ini yang merasa asing di kelas karena dia jarang hadir kan itu. Ketika teman-temannya rajin belajar di kelas, dia asing dengan dunia sendiri. Dia sepertinya memiliki dunia sendiri di luar, sehingga dia punya keinginan untuk gimana caranya tuh dia bisa pergi keluar. Kebohongan apa lagi yang direncanakan? Sepertinya itu. Seperti itu ya, yang Bu Riri lihat dari sini saat ini. Iya. Dari sikap saat itu selama di kelas, gitu kan, Bu Riri masuk di kelas seminggu berapa kali? 4 hari, berarti 4 kali. Sebelumnya apakah sudah melakukan pembinaan secara pribadi pada saat? Sudah. Karena ini sudah berlangsung setahun, jadi saya sudah melakukan pembinaan secara pribadi. Saya lakukan, juga saya beri pengertian, memang berubah Bu. Tapi nggak lama kembali lagi. Iya, Sebenarnya rubahnya itu tidak konsisten gitu. iya, konsisten. Jadi setelah ini sudah dilakukan pembinaan seperti itu ya, berulang kali ya, sudah setahun, sekarang sudah di kelas 11. Kelas 11. Adakah perubahan di kelas 11 ini? Sudah lebih baik memang. Itu kan parahnya di kelas 10. Nah harapan saya kan di kelas 11 itu memang benar-benar berubah total. Tapi ya itu nggak bisa kita paksakan kan Bu, karena itu kan mereka sudah dewasa. Sebelumnya kita nggak tahu bagaimana kehidupannya. Memang ada perubahan sedikit, tapi masih sering melakukan bohongan juga. Jadi untuk mewujudkan harapan Bu Riri ini terhadap saat, kira-kira apa yang akan Bu Riri lakukan? Ada treatment enggak nih untuk si saat ini biar memang dia bisa berubah yang lebih baik seperti yang Bu Riri inginkan sebagai wanita? Nah untuk treatmentnya sebenarnya saya sudah melakukan secara pribadi sudah. Lalu saya bawa ke ruang BK sudah, dengan guru BK sudah. Itu beberapa kali juga. Saya masih berulang. Akhirnya panggilan orang tua. Nah sudah berkoordinasi dengan orang tuanya, sudah tahu juga orang tuanya. Itulah mulai ada perubahan, tapi belum signifikan. Nah sudah membuat perjanjian juga. Perjanjiannya itu secara tertulis, dia yang tanda tangan dan yang mengetahui orang tuanya. Itu sudah dilakukan di kelas 10 ketika akan naik kelas 11. Sudah dilakukan Sudah. bersama guru BK ya? Ya, dan orang tuanya. Cuman saya ada rasa khawatiran, kan mereka akan magang nih. Iya. Nah, saya takutnya tuh imbasnya nanti di magang. Bagaimana nanti di magang itu? Sedangkan siswa kita ini kan magangnya di perusahaan untuk jurusan kita ini. Disiplin sekali. Nah, kalau dia masih membawa sikap dia yang suka berbohong itu, pasti berbahaya gitu. Pasti dia akan didis di tempat magang nanti kan. Jadi saya ingin melakukan sesuatu untuk saat ini sebelum pergi magang itu memang berubah gitu Bu Muti. Makanya saya sharing dengan Bu Muti. Nah, sebaiknya bagaimana? Ini kan udah ada rencana-rencana di Bu Riri nih, yang Bu Riri kan mengkhawatirkan itu pada saat magang gitu ya kan. Pada saat magang itu memang di dunia industri kita harus disiplin ya. Dari sini sesaat juga ada manfaat disiplin, karena memang kita harus ekstra nih kerja keras gitu kan. Jadi nanti kalau untuk
magangnya ini kira-kira murid apakah sudah ada apa namanya gambaran ini untuk si saat ini. Kalau seandainya dia masih seperti budaya yang kita harapkan, itu apa treatment Bu Ririn untuk si saat ini, itu paling tidak adalah tunjukkan ini berapa bulan lagi untuk si saat ini, karena Bu Ririn sebagai wali kelas sih PR-nya agak berat untuk si saat ini. Iya Bu. Mungkin saya kepikiran nih Bu, kemarin kan membuat perjanjian dengan orang tuanya, bersama guru BK, bersama saya untuk naik kelas. Itu perjanjian secara tertulis, ditandatangani oleh dia dan orang tuanya. Udah siap ini. Nah, rencana saya memanggil orang tuanya lagi sebelum berangkat magang, karena masih ada beberapa bulan lagi kesempatan untuk berubah. Jadi saya memanggil orang tuanya, membuat suatu perjanjian lagi yang lebih tegas, dan kita buat dan mantra ya rencananya. Jadi kita buat beberapa ketentuan di situ. Jika masih diulang, ya sudah, dengan semangat bersama, berarti mereka sudah siap dengan konsekuensinya. Rencana saya seperti itu Bu Muti. Jadi orang tua sudah tahu lah ya tentang kondisi saat ini sekarang seperti apa. Sudah tahu. Melakukan pemanggilan berapa kali dipanggil Bu? Sudah 3 kali sampai ke kelas. Itu seharusnya itu sudah ada keputusan juga dari sekolah ya untuk si saat ini, keputusan yang memang benar-benar membuat dia harusnya lebih menghargai gitu kan sekolah ini. Cuma kita masih beri kesempatan ya kan. Cuman ini Bu Ririn timbul lagi nih karena masalahnya belum berubah, ini mau magang ada keresahan lagi nih ya kan sebagai wali kelas untuk si saat ini kan, karena pasti ada apa namanya efek atau dampak dari saat ini di kelas terhadap teman-temannya. Kemudian terhadap nama jurusan juga. Iya betul. Kita bukan mempertahankan ya Bu Ririn ya, cuman kita kan di sini tugasnya mendidik dan membina siswa kan. Itu dari Bu Ririn ya, treatmentnya sebagai wali kelas untuk sesaat. Nah untuk tanggung jawabnya ini Bu Ririn kan Bu Ririn sudah buat nih solusinya, Bu Ririn sudah dapat untuk tanggung jawabnya ini untuk pengaplikasiannya ini sebenar-benarnya terhadap saat ini, apa yang akan Bu Ririn lakukan sebelum kerjakan untuk saat ini, bagaimana sistemnya itu agar memang saat ini bisa dia dalam waktu dekat ini berubah, yang akan Bu Ririn lakukan. Iya. Ini yang pertama saya akan melakukan panggilan orang tua bersama guru BK kan. Iya. Ini berarti kan Sebelum prakerin ya. ya sebelum prakerin kan masih 2 bulan lagi ya Iya. persiapannya. Nah itu kan kita sebelum menjajakan, jadi kita bisa memetakan nanti dia akan kemana. Jujur saja Bu, kalau untuk tempat magang untuk saat ini saya belum kepikiran. Kesana kesini berat gitu. Iya. Banyak pertimbangannya. Banyak sekali pertimbangannya. Jadi sebelum menentukan dia di mana, sebelum menjajakan, nah saya akan memanggil orang tuanya bersama guru BK, dan saya akan membuat perjanjian kesepakatan bersama lah dengan orang tuanya dan sahat apa yang mereka sanggupi konsekuensinya nanti jika tidak berubah juga sampai waktu yang saya tentukan. Begitu Bu Muti. Jadi dari pihak jurusan ini, Ibu Kajurnya, Bu Meli, apakah sudah paham dengan kondisi si saat ini anak-anak kita ini dengan sikap yang seperti itu? Mengapa nanti Bu Meli bisa mengarahkan ke di mana gitu? Apakah Bu Meli sudah konfirmasi atau menceritakan sama Bu Meli? Kalau masalah ke kajur kita udah tahu. Sudah tahu karena beliau juga mengajar di kelas itu. Sudah tahu, tapi untuk langkah yang mau saya ambil ini saya belum berdiskusi dengan Bu Melinya. Nanti saya akan berdiskusi apakah Bu Meli setuju. Nah, saya membuat beberapa kesepakatan yang nanti pun bersama Bu Meli. Kajurnya kan Bu. Iya. Jadi biar lebih enak, ada orang tuanya, ada kajurnya, ada siswanya, dan didampingi guru BK. Rencana saya begitu, dan itu ditandatangan di atas materai. Magang 6 bulan itu Iya. lama. Nanti kalau kita tidak sesuaikan dengan kondisi siswanya, ya kan itu bakalan mempersulit nanti itu. Siswanya juga
nggak akan betah tempat magang, dan kita pihak sekolah juga bingung untuk mencari tempat magang yang baru gitu. Memang itu harus kita persiapkan untuk anak yang seperti ini, Bu Ririn. Iya. Magang ini kan Bu Ririn sebagai wali kelas sudah sudah menerapkan ini pendekatan terhadap siswa di kelas, untuk kelas 11 TET ya, 11 TET atas nama Sahat itu saya rasa ini wajar mempunyai rasa khawatir seperti itu, dan akhirnya menjumpai saya hari ini untuk mengeluarkan unek-unek Bu Ririn gitu. Bu Ririn juga sudah tadi sudah punya rencana ya, sudah punya rencana treatment untuk saat ini. Mudah-mudahan treatment yang untuk saat anak kita ini bisa Bu Ririn jalankan dan terapkan, kemudian dan Bu Ririn bisa memantau terus. Tadi kan Bu Ririn tanggung jawabnya gimana pada orang tua, berarti kan Bu Ririn harus tetap pantau itu saat ini sampai dia memang berubah gitu ya kan. Jadi dari hasil coaching kita hari ini, apa yang Bu Ririn rasakan? Saya lebih lega karena sudah sharing. Nah, jadi saya lebih yakin juga untuk melangkah karena saya punya rencana. Tapi kalau tidak saya ceritakan ke teman untuk penguatan itu, saya kayaknya kurang yakin. Karena ini langkah besar yang menurut saya ini langkah terakhir, karena sudah masuk semester 3 saat di sini. Sepertinya untuk keringanan udah kita berikan. Nah, ini saatnya kita bertindak tegas. Gitu menurutku. Mungkin hasil coaching kita hari ini itu saja, dan saya harap Bu Ririn bisa menemukan solusinya dan menjalankannya. Tetap semangat Bu Ririn, tetap menjadi wali kelas yang hebat untuk anak-anak kita seperti saat biasa. Terima kasih Bu Ririn. Terima kasih Bu Muti. Oke Bu Muti, terima kasih, luar biasa sekali coaching kita hari ini, dan luar biasa. Dan saya pada pengamatan ini Bu Muti bahwa coaching Ibu sudah menggunakan alur tirta yang bagus, runtut sesuai dengan alur tirta. Ibu juga sudah sesuai dengan kompetensi Ibu, yaitu kehadiran penuh dan pertanyaannya cukup berbobot, dan Ibu sudah menjadi pendengar yang aktif dan luar biasa santai, sehingga dari alur tirta berjalan dengan baik. Dari identifikasi Ibu sudah mengetahui, dari pembinaan juga sudah diidentifikasi, dan itu udah jelas, dan tujuan juga Ibu sudah Ibu tanyakan di awal tadi. Dan untuk rencananya juga Ibu sudah jelas juga, pembinaan berkelanjutan ya Bu. Dan tanggung jawabnya juga dari coaching juga sudah Ibu tanyakan dengan strategi-strategi, yaitu untuk pemanggilan keduanya, orang tua kepada Ibu BK, agar terjadi sebuah keyakinan kelas. Itu bagus sekali. Kira-kira dari yang Ibu kerjakan itu sudah sesuai dengan harapan Ibu belum? Dari yang saya sudah lakukan teknik coaching tadi bersama Ibu ini, saya rasa sudah sepenuhnya itu ya kan, saya benar-benar melakukan teknik coaching sesuai dengan alur tirta tadi. Oke. Kira-kira untuk kedepannya apa tidak lanjut Ibu? Tadi dari coaching ada masalah, problem, apakah Ibu akan menanyakan berikutnya atau bagaimana Bu setelah after this? Pasti saya akan konfirmasi kembali kepada coach saya karena dia sudah mengungkapkan bentuk tanggung jawabnya, gitu kan. Saya akan juga pantau coach saya apakah memang itu dikerjakan oleh coach saya, dilakukan dengan sepenuhnya. Oke. Saya sebelum kita tutup, saya ingin bertanya Bu, kira-kira statement apa atau pernyataan apa yang bisa Ibu keluarkan dari proses coaching tadi Bu? Menyenangkan atau bagaimana? Ya, setelah melakukan coaching, saya merasa senang gitu kan, karena bisa membantu
memberikan ilmu saya sebagai guru penggerak, menggunakan teknik coaching dan menggunakan percakapan alur kata. Dari coaching tadi, di sini saya bisa membantu teman-teman yang lagi mempunyai masalah dalam pembelajaran. Oke Bu Muti, luar biasa sekali. Saya juga sebagai observer terima kasih Bu, Ibu sudah memberikan peran Ibu sebagai coaching yang baik, dan tetap semangat. Mungkin nanti bisa kita sharing ilmu karena kita sama-sama JGP, jadi memang sharing ilmu dan kolaborasi itu penting. Dan saran saya tetap berkolaborasi menjadi coach yang tetap baik dan luar biasa, karena setiap pendidikan ini sekarang pasti ada masalah, dan setiap masalah pasti harus ada solusi. Coaching adalah masalah yang harus diselesaikan, dan coaching adalah keyword untuk menyelesaikan masalah. Semoga strategi-strategi yang kita gunakan bisa mempernerang, jadi terang, dan menjadi arah yang baik untuk kemudahan coach kita. Terima kasih Bu Muti. Sama-sama, Pak Selamat Timo. pagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.